Nama saya Andi Pratama dari Teknik Komputer Angkatan 2024 dengan NIM terakhir 134 dari kelompok 4 shift 1 RPL. Nah, kali ini akan sedikit membahas terkait dengan modul 6 DUPL. Nah, sebenarnya apa sih itu yang diketahui dari DUPL? Yang pertama itu ada pembahasan terkait dengan software testing, yang mana dari setiap komponen ataupun sistem itu bisa mengamati hasilnya, terus juga mengevaluasi aspek-aspek yang ada dari suatu sistem. Nah, tujuannya apa aja sih? Yang pertama, jika kamu nih punya suatu sistem dan bug atau gimana itu pasti ada software testing terlebih dahulu supaya nanti pada saat dirilis itu sistemnya layak dipakai. Terus juga untuk selanjutnya kan pasti pada pembuatan perancangan sistem kan ada semacam ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Maka ini harus bekerja sesuai spesifikasinya ketika software digunakan tuh memastikan itu bisa dijalankan dengan berbagai komponen ataupun kayak spesifikasi laptop ataupun gimana semacamnya seperti itu. Nah, terus untuk yang ketiga itu menjamin kualitas, biasa kayak quality checking gitu segala macamnya. Terus yang berikutnya juga risiko kegagalan. Kalau misalkan memang takutnya ketika pengguna menggunakan software kita itu harus dicoba berulang kali supaya nanti kita tahu nih apa sih yang bikin gagal suatu sistemnya gitu. Terus untuk selanjutnya ini ada tingkatan pengujian, yaitu ada unit testing dan integrasi, yang dimana fokusnya berbeda, ada fungsi individual dan juga antar komponen. Nah, di sini untuk unit testing itu hanya developer, sedangkan integration testing itu bisa ada quality QA-nya gitu. Terus habis itu ada berikutnya adalah unit testing, yang dimana di sini diajarkan bahwasannya ada bagian terkecil dari program kayak apa, seperti fungsi, metode, prosedur ataupun bahkan kelas tertentu. Nah, tujuan dari unit testing ini pertama-tama itu memastikan bahwasannya unit kode itu bekerja secara individual walaupun belum digabungkan dengan bagian-bagian lainnya gitu, komponen-komponen lain. Nah, ini ada contohnya. Jika semisal harga barang 100.000, jumlah barang yang 2, total yang diharapkan 200.000. Nah, jika memang kita menaruh sebuah fungsi menghasilkan nilai 200.000, maka itu benar, dianggap benar. Namun kalau misalkan 100.000 atau 300.000, maka terdapat kesalahan pada logika programnya itu sendiri. Makanya ada unit testing supaya fungsi dari itunya itu benar gitu, sesuai dengan logikanya. Nah, terus ini ada white box testing, yang dimana itu teknik yang dimana memerlukan pengetahuan tentang struktur internal program. Nah, ini emang harus benar-benar paham terkait dengan pembuatan softwarenya itu secara dalamnya, kayak contohnya mungkin internal kode, kondisi perulangan, dan juga branch dalam suatu kode-kode atau codingan. Terus juga ada tiga teknik utama, branch coverage, type coverage, and segment coverage. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang mungkin cukup banyak ya, cuma pada intinya itu perlu akses, terus juga execution path, terus juga harus ada ukuran secara kuantitatifnya pada kode coverage. Terus yang keempat, sama kayak sebelumnya, itu harus nemuin logika yang salah ataupun kecacatan logika. Terus yang terakhir ada skill yang harus cukup lah, pokoknya intinya begitu. Nah, terus ini singgungan dari sebelumnya itu ada branch coverage, yaitu dua cabang, true dan false, yang dimana kita akan menguji statement if jika melakukan dua kondisi, yaitu cabang true dan cabang false. Maka branch coverage ini dapat dikatakan sebagai metode testing yang memang setiap kode yang percabangannya itu bisa dieksekusi. Nah, langkahnya adalah itu dimulai dari mengubah kode program menjadi sebuah flowchart sederhana yang menunjukkan cabang atau branch yang ada pada kode program.
Nah, ini ada studi kasus dari branch coverage yang mana pada saat di start atau A itu hanya satu dari dua branch yang dieksekusi, maka hasilnya adalah setengah. Kalau misalnya kita ubah A-nya itu menjadi 6, satu dari dua branch lainnya berhasil eksekusi, maka branch coverage-nya sama dengan satu atau dua atau setengah gitu lah. Terus juga berikutnya, pokoknya di kesimpulannya, jika kita menggunakan dua case, yang pertama 1 dan yang kedua itu 6, maka seluruh branch pada program ini telah diuji, maka pengujiannya itu dinyatakan lulus 100% gitu. Ya kurang lebih kalau misalnya flowchart sederhananya kurang lebih seperti ini ya. Kita memasukkan input misalkan tadi A nya 1, terus ini kalau misalkan A nya itu lebih dari 5 karena 1 itu lebih kecil, maka dia masuk false dan dia ngeprint nilai dari 1 itu sendiri. Selesai. Nah terus kalau misalkan A nya 6, maka dia masuk ke lebih besar dari 5, dia masuk ke true dan A sama dengan A kali A. Nah, situ. Maka selesai lah sudah. Nah, ini ada path coverage yang dimana menguji semua path ataupun seperti alur lah. Ini diuji semua. Terus ya ini lebih baik, lebih better lah pokoknya dari brand sebelumnya. Cuma agak sedikit sulit ataupun kompleks dalam menggunakan teknik path coverage ini. Ya kurang lebih untuk studi kasusnya di path coverage ini ya seperti ini. Ini mengambil suatu contoh itu ya semacam diskon-diskonan ataupun total bayar itu menggunakan if else, dan mungkin memang agak sedikit kompleks kalau misalnya dijelaskan. Mungkin untuk selanjutnya supaya lebih gampang, di sini ada misalnya ada masing-masing note ya, itu dia ada aturan-aturannya sendiri. Itu tadi kenapa ada path coverage ini, makanya kita harus ngecek nih dari awal sampai akhir apakah sesuai apa enggak gitu dengan jalur pengujiannya. Nah kurang lebih untuk path coverage seperti ini. Nah terus untuk selanjutnya di sini ada statement yang dimana itu adalah bertujuan untuk memastikan bahwasannya setiap perintah yang ada itu dieksekusi minimal satu kali. Tujuannya itu memvalidasi bahwasannya tidak ada dead code gitu, ataupun semua kode yang ada di dalam codingan atau sistem ataupun software itu terpakai semua gitu, jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah terus habis ini ada segmen cover masih selanjutnya. Ini mungkin ada contoh-contohnya sendiri. Ya mungkin secara gampangnya di dalam codingan ini kita harus menginput input variabel A sama variabel B secara integer, terus nanti dijumlahkan. Terus di sini ada pengkondisian juga, kalau misalnya lebih dari 0 maka positif, dan juga kalau misalnya kurang ya negatif gitu. Nah ini semuanya harus dites semuanya supaya berguna gitu ya. Terus untuk berikutnya ada integration testing, yang mana ini memastikan bahwasannya modul sama unit itu bisa tetap works ataupun kerja ketika memang gabung lah kode-kodenya itu. Nah terus mungkin ya dalam aplikasi itu memang nggak bisa berdiri sendiri, ada beberapa fitur yang ada pembagian masing-masing ya. Contohnya mungkin di sini udah disebutkan, ada front end yang biasa buat tampilan, back end yang biasanya dia itu buat database atau gimana. Juga ada penyimpanan sendiri database sama API, dan juga mungkin untuk keamanan ada autentikasi. Nah integration ini supaya tuh semua komponen yang kerjasama atau kolaborasi gitu tuh bisa kerja bareng lah, istilahnya tuh punya posisi masing-masing gitu untuk menjalankan suatu sistem.
Nah, mungkin ini ada contohnya, ada login, terus juga ada API, database masuk, terus validasi. Kalau misalnya udah tervalidasi, itu bisa masuk ke dashboard berikutnya. Nah, terus ini ada Big Bang Integration, itu teknik pengujian integrasi di mana semua modul itu digabungin semuanya menjadi satu sistem. Ya, pokoknya ini seperti itu ya, seperti di gambar itu sudah terjelas banget. Ada beberapa modul yang dipakai untuk hanya membuat satu sistem doang gitu. Gunanya adalah ketika ada suatu sistem yang error atau kayak gimana, itu bisa kayak apa ya, di cover lah oleh modul-modul lain gitu. Nah, terus ada sistem testing, yang dimana di sini sistem testing itu pengujiannya secara keseluruhan. Dia ini modul-modul yang udah digabungkan itu diuji untuk ya tadi udah disebutin keseluruhan gitu. Nah, udah pastiin fitur semua sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna ataupun ya tujuan dari aplikasi itu dibuat. Contohnya mungkin di sini ya itu di toko online, user user registrasi akun, user login, mencari produk dan juga sebagainya. Terus ini ada black box testing, itu dimana tester tuh menguji fungsinya secara kode-kodenya itu bisa apa ya sekiranya mengetahui lah struktur internal gitu. Nah, fokus dari ini adalah memberikan input dan output dari suatu sistem. Kurang lebih karakteristik itu ada 5. Yang pertama itu perspektif dari pengguna akhir, terus juga nggak harus, sebelumnya kan ada itu ya struktur yang memang kompleks. Nah, kalau black box testing tuh nggak harus kompleks banget. Terus juga di sini ada non programmer ya, yang untuk mungkin secara awam bisa dites juga apakah apa ya sesuai apa enggak gitu ya kode-kodenya. Terus fokusnya sistem ini sebenarnya udah dibuat itu bisa difungsin apa enggak. Terus yang terakhir itu kurang efisien lah untuk pet coverage. Nah, ini ada acceptance testing yang dimana pengujiannya dilakukan buat memastikan nih sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kan pada masa saat sebelumnya di RPL ini kan kayak kurang lebih ya menganalisis lah dengan apa sih yang dibutuhkan ketika orang manajemen aplikasi, terus juga perpajakan membutuhkan aplikasi juga semacamnya, itu pasti ada analisis lah supaya ngebantu gitu. Terus ya berikutnya mungkin ini ya kayak fitur KRS, kayak ada tidak boleh mengambil 2024 SKS, tidak boleh mengambil mata kuliah dengan jalur bentrok, dan juga yang kayak disiap lah kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang tadi ditanyakan apa sih itu sebenarnya DPL. DPL ini adalah dokumen formal komprehensif yang rencana, prosedur, dan laporan hasil. Jadi ya kurang lebih kayak apa ya, semacam proposal lah intinya ya. Di situ ngebahas terkait dengan tadi kayak kita rencanakan buat aplikasi mau kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, terus hasil dari laporan itu bagaimana gitu. Nah, fungsi-fungsinya itu jadi panduan secara sistematis dan terstruktur dalam melaksanakan pengujian aplikasinya. Terus juga menggunakan alat komunikasi antara tim developer, QA, sama stakeholder. Nah, terus yang berikutnya ada dokumentasi nih. Aplikasi sudah diuji sesuai spesifikasi. Terus yang terakhir ada referensinya juga. Nah, ini ada kerangka lengkap dokumen DUPL, judul, revisi, pendahuluan, lingkungan pengujian, prosedur umum, identifikasi rencana pengujian, deskripsi uji. Nah, ini tabel identifikasi, ada kelas uji, butir, identifikasi SKPL, DPPL, identifikasi DPPL, tingkat pengujian, jenis pengujian. Nah, ini contoh tabelnya dengan pengujian marketplace. Ini juga salah satu contohnya juga. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang memang jangan sampai kejadian lah. Itu menggunakan sukses happy path, skenario error, terus juga jangan
harus spesifik, kayak username dan password harus aktual, identifikasi tidak konsisten juga biasa kesalahan, prosedur pengujian terlalu singkat juga nggak bisa ya pokoknya seperti itulah ya. Nah ini juga gimana sih cara mengidentifikasi kode yang benar gitu, tergantung dari kebutuhannya juga. Kalau misalnya contoh di SKPL, kalau SKPL ini gampang, tinggal kayak ya udah gitu, pastinya sesuai urutannya aja, ada SKPL 1, SKPL 2 gitu ya, SKPL 3 juga berikutnya gitu. Tergantung dari seberapa banyak fitur itu ada gitu. Nah terus untuk DPPL itu ditambahkan ya, kayak misalkan modul login, modul register, modul-modul yang mungkin ada kompleks lainnya gitu ya, supaya nanti bisa mengklasifikasikan gitu. Terus dan ya, terima kasih. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam tugas pengganti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.